Shalom Aleichem Haveri. Halo teman-teman, selamat datang di channel Christian 777. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu aspek yang paling misterius dan mendalam dari kitab Wahyu atau Gilyahna, yaitu 7 materai yang menutup kitab gulungan di tangan Elohim. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ke-7 materai ini? Bagaimana pembukaan setiap materai membawa perubahan besar dalam rencana ilahi dan akhir zaman? Kami akan membedah setiap materai secara rinci, mengungkapkan simbolisme di baliknya, serta dampaknya terhadap dunia dan iman kita. Pastikan untuk menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan penjelasan mendalam dan wawasan menarik tentang Wahyu atau Gilyahna ini. Dalam Wahyu 5, 7 materai memiliki makna yang sangat penting dalam konteks apokaliptik dan teologis. Yang pertama, pengantar untuk peristiwa akhir zaman. 7 materai yang menutup kitab gulungan di tangan kanan Elohim melambangkan rahasia besar dan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kitab yang dimaterai tersebut menyimpan rencana ilahi yang hanya dapat dibuka oleh seseorang yang layak. Yang kedua, tanda kepemilikan dan perlindungan. Materai pada masa itu berfungsi sebagai tanda kepemilikan dan perlindungan. Setiap materai menandakan bahwa kitab tersebut adalah milik Elohim dan belum dapat diakses hingga waktunya tiba. Kemudian yang ketiga, peran anak domba. Anak domba yang merupakan lambang Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya yang layak membuka ke-7 materai tersebut. Hal ini menunjukkan otoritas dan kuasa HaMashiach dalam menjalankan rencana Elohim untuk dunia dan akhir zaman. Keempat, bahwa pembukaan materai dan peristiwa yang terjadi. Materai pertama, saat materai pertama dibuka, muncul seorang penunggang kuda putih yang sering diartikan sebagai lambang penaklukan atau kemenangan. Materai kedua, ketika materai kedua dibuka, muncul seorang penunggang kuda merah yang melambangkan peperangan dan kekacauan. Materai ketiga, pembukaan materai ketiga membawa penunggang kuda hitam yang sering diasosiasikan dengan kelaparan dan kemiskinan. Sedangkan materai keempat membuka penunggang kuda pucat yang mewakili kematian dan bencana besar. Materai kelima, di bawah materai kelima tampak jiwa-jiwa martir yang meminta keadilan, menandakan penderitaan orang-orang kudus. Materai keenam, pembukaan materai keenam menyebabkan gempa bumi besar, perubahan kosmik, dan ketakutan besar di bumi dan langit. Materai ketujuh, ketika materai ketujuh dibuka, terjadi ketenangan di Shamayim dan peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Melalui apa yang kita pelajari ini, kita melihat bahwa konsekuensi dan penggenapan pembukaan ke-7 materai merupakan tahap awal dari serangkaian peristiwa yang memuncak dalam rangkaian penghakiman dan pemulihan akhir zaman yang mengarah pada kedatangan kerajaan Elohim Yahweh. Dan 7 materai ini
menggambarkan progresi dan pengungkapan rencana ilahi yang besar. Dengan setiap pembukaan mengungkapkan sesuatu yang baru tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetap di sini bersama kami dalam pengajaran yang luar biasa berikut ini. Memahami Dafar Elohim, jangan pernah lupa bahwa akar Ibrani adalah fondasi yang paling kuat dan akan membuat kita kaya raya, dan akan kita diberi perlengkapan yang dahsyat, yang ajaib, sehingga hidup kita mempunyai fondasi yang betul-betul kuat, ya, solid, tidak tergoyahkan, ya, tidak tergoyahkan. Ini dahsyat sekali. Nah, di luar pola Ibrani itu sangat sedikit sekali, ya, miskin. Jadi kita mau pilih tetap di dalam akar pola Ibrani yang benar, ya, haleluya. Nah, saudara harus tetap ingat bahwa di dalam akar pola Ibrani benar itu ada 22 huruf daripada Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, dan seterusnya. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari hal ini, karena ini kita kembali kepada bahasa yang tertulis, ya, yang aslinya, begitu, ya, bahasa aslinya. Jadi kita tidak bisa lepas dari hal ini. Mau nggak mau kita harus memahaminya, ya. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini juga mengandung yang namanya piktograf. Nah, piktograf itu adalah tulisan-tulisan di dalam bentuk gambar yang saat itu mereka pergunakan untuk berkomunikasi juga. Dan selain daripada itu, satu set, ya, jadi satu set mengenai kebenaran pola Ibrani ini adalah huruf Ibrani, piktograf, dan kepastiannya. Kepastiannya adalah angka gematria. Ya, jadi tidak akan pernah bisa lepas dari angka kepastian ini. Baik, puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam Wahyu pasal yang kelima, yaitu mengenai 7 meterai. Dan di sini kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, yaitu Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Silakan Brother Henok bisa untuk membacanya. Terima kasih. Dan aku melihat di sebelah kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah kitab yang ditulisi di bagian dalam dan luarnya, yang telah dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang kuat yang memberitakan dengan suara yang keras, siapakah yang layak untuk membuka kitab itu dan melepaskan meterai-meterainya? Dan tidak seorang pun yang ada di dalam Syamaim atau di atas bumi ataupun di bawah bumi sanggup untuk membuka kitab itu ataupun melihatnya. Dan aku menangis terseduh-seduh karena tidak seorang pun didapati layak untuk membuka dan membaca kitab itu ataupun melihatnya. Dan seseorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadaku, "Janganlah menangis. Lihatlah, singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 meterainya." Ya, silakan dilanjut 6 sampai yang ke-10. Dan aku melihat, dan lihatlah, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah para tua-tua itu, ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Dan Dia datang dan menerima kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan ketika Dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, "Layaklah Engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab Engkau sudah disembelih, dan dengan darahmu Engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi." Ya, silakan 11 sampai 14. Terima kasih. Dan aku melihat, bahkan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta dan makhluk hidup dan para tua-tua itu, dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu, yang berkata dengan suara nyaring,
layaklah anak domba yang telah disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Dan aku mendengar segala ciptaan yang ada di dalam Syamaim dan di bumi dan di bawah bumi dan apa yang ada di atas laut serta semua yang ada di dalamnya, yang berkata, berkat dan hormat dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan ke-24 tua-tua itu tersungkur dan menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih, Brother Hemat ya. Terima kasih. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan Wahyu Fatsal yang kelima. Dan ini merupakan kelanjutan mengenai pengajaran daripada Wahyu Fatsal yang keempat, yaitu wisata. Tetapi kita akan masuk di dalam lebih banyak di dalam hal pengajaran. Ya, nah kita akan masuk langsung saja. Ya, karena ini yang terjadi setelah Yohanan ya masuk di dalam dibawa oleh ruh, dikuasai ruh Yahweh Elohim dan diangkat ke Syamaim ya, seperti yang telah kita lakukan beberapa kali di Fatsal yang keempat. Dan inilah kelanjutan apa yang dia lihat ya, apa yang dia lihat mengenai meterai ya, mengenai meterai. Inilah yang pertama yang dia lihat, dan ini merupakan kelanjutan nanti pada hal-hal yang selanjutnya. Nah, pertama kali yang dilihat oleh Yohanan ya, bahwa ada 7 meterai. Jadi ada satu gulungan kitab yang ada tulisannya di dalamnya, di luarnya, dan ada meterai ya, dan dia melihat ada 7 meterai ya, ada 7 meterai. Nah, kalau kita lihat, perhatikan angka 7, kita telah melihat paling tidak kemarin ya. Nah, ini adalah sebuah pola yang Bapak Yahweh tetapkan, yaitu Zayin ya. Jadi ini adalah huruf ke-7 dan angka gematrianya adalah 7, dan Bapak Yahweh tidak pernah keluar dari polanya, selalu menggunakan pola yang terus berulang. Supaya apa? Supaya dengan pola ini Bapak Yahweh memberikan kode, supaya kita bisa, sebagai manusia, kita bisa melihat, mempercayai, mengenal ya, sehingga kita bisa lihat, oh ini tanda daripada Bapak Yahweh. Jadi kita harus hati-hati, berjaga-jaga ya, seperti yang angka 7 yang saya jelaskan kemarin ya, yang bermakna kepala yang dimahkotai, senjata atau pedang ya, atau kapak, dan juga mempunyai makna completion, komplit, penyelesaian, dan juga mempunyai makna memotong, mempunyai makna makanan, memelihara atau memberi makanan. Ya, kemarin kita sudah membahas dengan luar biasa apa yang terjadi. Kalau saudara belum mendapatkan pengajaran ini, silahkan bisa melihat pengajaran Sabat yang kemarin ya, kode rahasia angka 7 terungkap. Ini sangat luar biasa, ini dahsyat, sehingga kita bisa lihat dengan polanya Bapak Yahweh. Kita bisa tahu posisi kita ada di mana sekarang ya. Posisi kita 2023 ini ada di mana. Itu hanya dengan satu cara yang Bapak Yahweh berikan kepada manusia ya, supaya kita bisa melihat, kebenaran firman itu, yaitu dengan pola, dengan menggunakan gematria. Jadi nggak main-main loh gematria ini ya. Ini bukan satu mainan atau satu hal yang dicocok-cocokkan, tidak. Tapi memang apa yang dilakukan Bapak Yahweh akan selalu cocok. Ya, inilah angka gematria yang selalu angka-angka kepastian yang akan digunakan oleh Bapak Yahweh untuk berbicara. Hati-hati, waktunya sudah sampai, kita sudah tidak lama lagi, dan di depan kita akan ada rapture. Ini sangat-sangat dahsyat ya. Inilah pola angka 7 ya, seperti yang kita bahas hari ini. Saya yakin bukan satu kebetulan kalau kemarin saya membahas mengenai kode rahasia angka 7, dan hari ini kita membuka sebagai pembukaan kitab yang dimeteraikan, dan meterainya jumlahnya adalah 7 ya. Nah, kalau kita lihat yang selanjutnya, dikatakan bahwa ayat yang kedua ya, dan saat itu Yohanan melihat malaikat yang kuat
ya, dan malaikat itu berbicara dengan kuat untuk memproklamirkan satu kalimat, yaitu siapakah yang layak untuk membuka kitab itu dan melepaskan meterai-meterainya. Karena apa? Karena selama kitab itu tidak terbuka, ya, selama kitab itu tidak terbuka dan meterai-meterainya tidak dibukakan, maka rahasia itu akan tetap tersembunyi, ya, akan tetap tersembunyi entah sampai kapan. Masalahnya begitu, saudara. Ya, jadi harus ada yang membuka. Kalau tidak ada yang membuka, ia akan tersembunyi. Ya. Dan zaman akhir ini kalau kita lihat terjadi pembukaan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, maka kita bisa melihat bahwa hari-hari ini pembukaan mengenai nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, Ruah Yahweh Elohim, Dafar Elohim, 7 hari raya itu terbuka dengan luar biasa. Ya, bahkan ini mendunia, saudara. Saya kasih tahu ya. Ini bukan cuma lokal aja di Indonesia, tidak. Akan tetapi ini mendunia. Luar biasa sekali. Ya. Dan kalau kita lihat pergerakannya, saudara bisa melihat bagaimana ada lagu-lagu dengan nama Yahweh yang ditinggikan, dimuliakan. Ya, di seluruh dunia. Ya. Itu menggetarkan hati. Ya. Nggak kontak satu sama lain, tapi di Ruah Yahweh Elohim itu mengarahkan ke titik yang sama, ke pattern yang sama, ke pola yang sama. Ya, jadi kalau tidak dibuka, tidak akan mengerti. Nah, salah satu contohnya adalah yaitu di dalam Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Ya, Daniel 12 ayat yang keempat. Saya nggak cantumkan di sini, mungkin enak bisa baca buat kita melalui ILT 3 di cellphone, bisa ya dibaca. Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini. Daniel ini hidup sekitar 500-600 tahun ya, 500-an tahun ya, sebelum Yeshua HaMashiach. Ya, sebelum Yeshua HaMashiach. Nah, kalau saudara perhatikan, saat apa yang diperbuat oleh Bapak Yahweh, yaitu memberikan revelation, ya, memberikan pewahyuan untuk hal-hal yang akan datang dalam zamannya Daniel, itu Fatsal 12 ini sebagai Fatsal penutup. Ada satu kalimat yang dikatakan bahwa tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu. Jadi termeterai, saudara. Dan itu betul-betul, saudara. Ya, apa yang diterima oleh Daniel hanya terima lokal. Jadi dia saat itu ada di Babelonia, ya. Tetapi saat ini pada masa Medo-Persia. Dan betul, tidak ada satu orang yang bisa mengerti, saudara. Karena apa? Karena meterai itu tertutup. Ya, Bapak yang mengatakan meterai ini akan tertutup sampai pada akhir zaman. Akhir zaman itu maksudnya adalah yang pertama, saat zaman Yeshua. Yang kedua, zaman kita sekarang. Ya. Banyak orang akan kian kemari, itu maksudnya menyelidiki, dan pengetahuan akan bertambah. Hari-hari ini adalah pengetahuan ini sudah top of the line, saudara. Ya, dengan terbukti salah satunya adalah produk yang di-create, yang diciptakan atau dibuat oleh manusia, yaitu AI. Ya. Satu kecerdasan buatan yang telah ada di tengah-tengah kita semua, ya. Dan dengan kemajuan yang begitu rupa, selaras dengan waktu yang sudah semakin singkat sampai ke zaman akhir, maka meterai ini terbuka. Ya, jadi meterai ini terbuka. Nah, sayangnya ada banyak orang yang mengatakan bahwa
yang Matius 24 itu yang mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu kedatangan anak manusia, ya, anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa yang tahu. Bolak-balik arahnya di situ. Saya sudah ajarkan itu, dan kita tahu bahwa meterai itu telah dibuka. Kita dengan melihat zaman akhir ini dengan pola-pola perhitungan yang bisa dihitung, ya, melalui kebenaran Dafar Elohim, maka kita bisa melihat bahwa kita sudah sampai di zaman akhir. Ya, sayangnya mereka masih terpaku oleh ayat itu. Karena apa? Karena setan bekerja untuk membutakan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa zaman kita ini 2 tahun lagi, saudara, ya, 2 tahun setengah lagi, itu akan terjadi satu hal yang luar biasa berdasarkan pola itu. Nah, saudara bisa melihat yang saya berikan kemarin, yaitu mengenai rahasia kode 7, kode angka 7 terungkap dengan sangat luar biasa sekali. Ya, dengan luar biasa sekali. Saudara bisa lihat kode-kodenya. Nah, saya lanjut. Saudara bisa melihat bahwa meterai-meterai ini, ya, yang ada 7 itu, ini adalah pintu pembuka, ya, pintu pembuka terhadap apa? Pintu pembuka terhadap nantinya. Saat meterai ini telah terbuka, maka akan disusul dengan yang namanya shofar. 7 shofar, 7 yang mereka pakai istilah trompet, sebetulnya bukan trompet, ya, karena itu diyunanikan. Kalau Ibrani mereka pakai shofar, 7 shofar, dan kemudian ada juga 7 thunders atau 7 halilintar, guruk begitu, ya, dan juga akan membuka yang namanya 7 cawan, ya, 7 cawan murka Elohim itu akan terbuka. Nah, meterai ini harus terbuka, kitab ini harus terbuka, ya. Tetapi ingat, ya, ada 7 meterai. Nah, masalahnya saat malaikat itu mengucapkan siapa yang layak untuk membuka hal ini, ternyata tidak ada yang layak. Karena itu Yohanan menangis terseduh-seduh, ya, dia menangis karena tidak seorang pun didapati layak untuk membuka. Baik yang ada di, ya, golongan makhluk-makhluk Syamayim termasuk manusia. Ya, kalau itu tidak terbuka, maka akan selalu tertutup. Padahal di dalam zaman Yohanan, Yeshua berulang-ulang kali mengatakan bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Sudah dekat, kerajaan Elohim ada di tengah-tengah kamu. Ya. Yohanan menyadari kalau ini tidak terbuka, maka akan tertutup entah sampai kapan. Ya, jadi karena itulah Yohanan dia sangat merindukan sekali rahasia ini dapat dibuka. Ya, nah, kita harus tahu bagian kita. Kalau rahasia ini sudah terbuka, jangan kita mengambil sikap hati yang keliru. Ya, sikap hati keliru bagaimana? Yaitu begitu dibuka dikasih tahu tambah nggak percaya. Nah, itu sangat-sangat bahaya sekali di dalam alam roh. Ya, orang yang sudah diperlihatkan tetapi dia tidak percaya, berarti itu adalah roh penolakan. Ya, itulah roh penolakan. Dan itu sama dengan roh pemberontakan. Ya, jelas kalau sudah roh pemberontakan, maka mereka tidak akan pernah bisa rapture. Ya, tidak akan pernah bisa rapture. Ya, ada orang-orang yang telah dibaptis dalam pembaharuan, tetapi kemudian ujung-ujungnya undur. Ya, ujung-ujungnya undur. Ada yang juga sudah dibaptis pembaharuan, sudah mendengar suara Elohim sendiri katanya, ya, ya, akulah Yahweh, ya kan, Yeshua HaMashiach. Itu jelas sekali sudah didengarkan, kemudian menjadi song leader juga, akan tetapi diseret, ya, oleh keluarganya. Maka saudara tahu, karena dia sudah melihat kebenaran ini, orang itu masuk di dalam golongan pemberontak, orang itu masuk di dalam golongan orang fasik. Dan orang itu termasuk dalam golongan orang yang tidak percaya
menolak kebenaran. Nah sekarang bayangin aja, kalau mau menolak kebenaran, apakah orang-orang seperti itu akan di-rapture? Simple, sederhana. Apakah kalau sudah menolak kebenaran, ya orang-orang itu akan di-rapture? Jawabannya gampang, saudara. Namanya menolak kebenaran itu bersama dengan dia tidak mau mendapatkan kebenaran. Sedangkan rapture adalah soal kebenaran. Karena itu, ya bahaya sekali kalau mereka tidak bertobat saat rapture terjadi, terhilang. Itu bahaya sekali. Jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Ini sangat spiritnya sangat nggak kelihatan, tapi ini membahayakan sekali. Ya, jadi hati-hati begitu rahasia ini terbuka. Jangan ambil sikap hati yang keliru. Ya, jangan ambil sikap hati yang keliru. Kita harus waspada. Karena apa? Karena kalau mengambil sikap hati yang keliru dan mengatakan sesuatu yang salah, wah, risikonya itu pintu bisa tertutup untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Saya memberikan sedikit kesaksian saat Pak Robi membawakan mengenai tabel usia. Itu saya juga saya bilang mumet saya. Ya, saya bilang ini tabel usia dengan dibuat seperti ini, saya bilang memang luar biasa. Tapi saya nggak paham artinya. Tapi saya tidak mau mengatakan apa-apa dan saya simpan di dalam hati. Ternyata luar biasanya. Beberapa waktu masa kemudian, maka Bapak Yahweh memberikan rahasia-rahasia melalui daftar yang telah disusun oleh Pak Robi, ya, yang kemarin yang saya bawakan itu. Itu pertamanya saya lihat itu, waduh, bingung sekali. Bisa Pak Robi bisa menulis secara detail, kemudian dengan ada alur-alurnya seperti itu, ya. Akan tetapi saya mempunyai sikap, oke, saya akan ambil karena ini dari Bapak Yahweh, walaupun saya nggak ngerti, saya tidak mau mengatakan yang salah. Dan saya sudah tahu dalam minggu ini Bapak Yahweh melakukan sesuatu yang dahsyat, sangat dahsyat, yaitu membukakan satu rahasia yang saya juga nggak pernah mikir sebelumnya. Ya, saya nggak pernah mikir, dan itu betul-betul langsung lewat di dalam pemikiran saya, ya, langsung lewat dalam alam pikiran saya seperti sebuah kilat, seperti sebuah anak panah, dan ruah Yahweh Elohim mengatakan, lihat, tangkap itu dan beritakan. Karena itu sebelumnya saya sudah mempersiapkan apa yang ingin Bapak Yahweh lakukan, dan Bapak Yahweh berkata ini yang urgent, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Wah, saya luar biasa saat mempersiapkan. Saya nggak pernah memikirkan sebelumnya, dan itu ditambahin oleh Ruah Yahweh Elohim, ditambahin hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan saya lihat luar biasa. Saya sendiri yang nyiapin itu sampai nggak percaya kalau itu bisa terjadi seperti itu. Kalau tidak daripada tangan Bapak Yahweh yang bekerja untuk mengungkapkan rahasia angka 7 ini, tidak mungkin. Nah, inilah salah satu yang menjadi meterai yang terbuka. Ya, inilah meterai yang terbuka. Ada banyak orang yang mengatakan, kok saya nggak bisa dapat ya? Kok saya nggak bisa dapat ya? Coba cek, apakah dulunya pernah menolak? Apakah pernah mengatakan hal-hal yang melawan daftar Elohim? Coba dicek terlebih dahulu dan minta ampun di sana, supaya revelation itu bisa turun, supaya pembukaan itu bisa turun, supaya materai-materai itu bisa dibukakan. Ya, dan ini sangat penting. Kalau nggak dibukakan, manusia tidak akan mampu memahami apa yang ada di dalam alam supernatural, alam roh, alam kebenaran daftar Elohim. Tidak akan pernah mampu. Buktinya apa? Saudara lihat sendiri di tengah-tengah saudara. Ada banyak tafsir-tafsir yang ngaco, ya, Trinitas lah, terus habis gitu nama diganti-ganti lah. Itu karena mereka tidak mendapatkan materai yang terbuka. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, penting sekali. Ada yang belum apa-apa sudah mengatakan sesat, nggak senang, ya, nggak suka dengan pengajarannya atau apa, atau banyak hal. Mereka sudah mengadakan penolakan. Bagi mereka
pintu ya pembukaan firman akan tetap tertutup untuk selama-lamanya. Perhatikan saja, tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Ya, itu satu pengertian yang luar biasa kalau kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman. Ya, dan itu luar biasa. Dan saudara harus tahu apa yang saya dapat mengenai hal yang ya, itu belum saya dapatkan 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan yang lalu atau setahun atau 2 tahun, tidak. Tetapi dengan perjalanan waktu berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim, maka hal itu dibukakan begitu. Ya, itu cara Ruah Yahweh Elohim yang sangat dahsyat di dalam membuka meterai itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat yang kelima. Dan seorang dari antara para tua-tua itu, ya, para tua-tua itu. Nah, saudara bisa melihat bahwa Yohanan, ya, itu juga selain ada malaikat-malaikat yang membawa dia, ternyata dia juga bisa berkomunikasi dengan para tua-tua itu, dalam arti untuk menjelaskan apa yang dilihat. Apabila tolong di mute ya, ini bolak-balik kesenggol terus ini. Tolong di mute ya, tolong diperhatikan device-nya. Terima kasih. Ya, saudara bisa melihat. Ya, saudara bisa melihat bahwa para tua-tua ini juga memberikan informasi-informasi mengenai apa yang dilihat oleh Yohanan, ya, mengenai apa yang ada di Syamayim dan peristiwa-peristiwa apa saja yang bakal terjadi. Ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang bakal terjadi. Dan ini merupakan suatu revelation. Kalau tidak disingkapkan, kalau tidak dibukakan, maka tidak akan pernah ada yang tahu. Ya, ini luar biasanya dafar Elohim yang ada dalam kehidupan kita, yang Bapak Yahweh berikan dalam hidup kita. Ya, dan Yohanan dengan taat dia mencatatnya. Nah, kita sudah melihat bahwa 24 elders itu sudah bisa melihat dari dalam pengajaran wisata ke Syamayim yang session yang ketiga. Disitulah saya menjelaskan mengenai siapakah 24 tua-tua itu. Ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut di dalam hal ini. Kita akan langsung lanjutkan di dalam pembacaan dafar yang selanjutnya. Dikatakan demikian, dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata padaku, janganlah menangis. Lihatlah singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, ya, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh meterainya. Luar biasa. Ya, sebelumnya Yohanan menangis, tetapi salah satu dari para tua-tua itu mengatakan, lihat, jangan menangis dan lihatlah. Ya, karena dinyatakan bahwa tunas Daud, siapakah tunas Daud? Tidak lain adalah Yeshua. Ya, ingat, Yeshua tidak akan terlepas dari yang namanya Daud, ya, tunas Daud, karena secara fisik Yeshua, ya, merupakan keturunan daripada Daud. Ya, nah, tetapi ingat ya, bukan berarti dihasilkan dari persetubuhan suami dan istri, tidak. Ya, kita sudah tahu hal itu. Tapi Yeshua meminjam Bapak Yahweh, maksud saya, meminjam rahim daripada Miriam, ya, sehingga dia bisa menyatu di sana dan lahirlah seorang bayi laki-laki dan dinamai Yeshua. Ya, kalau saya lihat di sini, singa dari suku Yehuda. Hati-hati dengan singa, jangan ke arah singa yang salah, karena juga ada singa yang mengaum, yang hendak menelan orang yang bisa ditelannya. Itu adalah Satan. Ya, jadi kita harus bisa melihat. Ya, kata singa itu tidak harus dipakai untuk Yeshua, tetapi juga dipakai untuk Satan juga. Ya, jadi kita harus bisa membedakan. Ya, contohnya misalnya kalau saya ngomong bisa begitu, ya, saudara pasti dalam pikiran saudara ada dua pemikiran. Yang pertama adalah
racun daripada ular, yang kedua adalah kemampuan, bisa melakukan, sanggup, bisa, ya. Jadi ada dua seperti itu, ya. Nah, Yeshua HaMashiach telah menang. Betul, ayat ini dikatakan telah menang. Kenapa? Karena saat Yohanan diberi pewahyuan ini jaraknya itu sudah sekitar 50 tahun lebih sejak kebangkitan Yeshua HaMashiach. Telah menang, telah dibuktikan bahwa Yeshua telah bangkit. Ya, 50 tahun lebih, ya, mungkin sekitar 70 ya, sekitar 70 tahunan, ya. Dan ya, hanya Yeshua HaMashiach yang mampu melepaskan ketujuh meterainya. Nah, ini dia, saudara. Saudara harus paham, kalau mau memahami kebenaran firman, harus kembali ke pola aslinya. Ya, pola aslinya adalah Yeshua. Ya. Baru kita bisa melihat meterai-meterai itu terbuka. Kalau tidak mau mengakui Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin dengan pola yang benar, ya, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia di dalam rupa manusia, itu pola yang benar. Ya, kalau tidak mau kembali ke pola yang benar, maka meterai itu akan tetap tertutup. Tidak akan pernah mendapatkan, ya, kebenaran yang lebih luas. Perhatikan aja pola Yunani. Saya di atas sudah saya kasih gambarnya. Pola Yunani itu miskin. Ya, karena apa? Karena nggak mau kembali ke pola Ibrani. Makanya selalu Yesus saja, Yesus saja. Ya, akhirnya ublek-ublek ya daerah situ aja, nggak akan pernah keluar, saudara. Nggak akan pernah tahu namanya gematria, nggak akan pernah tahu yang namanya piktograf. Kalau kita kembali ke Yeshua, wow, luar biasa gematrianya. Kita sudah bisa lihat, ya. 386, ya kan? Dan yang terakhir adalah huruf yang terakhir kalau dibuat jadi satu digit, ya, itu menjadi angka 8. Angka 8 itu adalah angka kehidupan, het, pagar. Keluar semua, saudara. Ini loh, masalahnya manusia nggak mau kembali ke situ. Aneh, sok pinter aja gitu, ya kan? Cukup dengan Yesus, cukup dengan Jesus, gitu. Nggak akan dapat apa-apa. Bahkan dapatnya 666, ya jelas. Kenapa? Karena angka gematrianya 666, saudara. Ya kan? Spiritnya akhirnya menolak Bapa Yahweh. Ya jelas. Ya kan? Menolak Yeshua. Memang spirit antikristus, ya kan? Ada di situ, bercokol di situ. Ya kan? Spiritnya roh-roh yang menolak kebenaran, dafar Elohim, menolak Bapa Yahweh, menolak Yeshua HaMashiach. Karena apa? Ya memang termeterai buat mereka. Mereka nggak akan dapat banyak. Ini ayatnya, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan tadi dikatakan bahwa Yeshua HaMashiach telah menang. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Yeshua di dalam Matius 28 ayat 18. Dan ayat ini, saat Yeshua berkata ini, dia sudah bangkit dari antara kematian dan hendak naik ke Syamayim. Coba kita akan baca, silakan Henok. Terima kasih. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Syamayim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Ya, terima kasih. So bisa lihat di sini. Saya garis bawahi kalimat segala otoritas. Kalau kita lihat ayat ini yang menarik, saudara. Ayat ini, kalimat ini enggak pernah Yeshua katakan sebelum kebangkitan. Enggak pernah. Dan hanya dinyatakan oleh Yeshua saat setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan, Yesus berkata segala otoritas di Syamayim, di bumi, termasuk kalau sudah ngomong bumi ya termasuk bawah bumi diberikan. Mengapa Yeshua tidak mengatakan kalimat ini sebelum kematian dan kebangkitannya? Kita akan lihat, yaitu ayatnya di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10. Tolong bisa dibaca ini. Terima kasih.
Sekali lagi, si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyalah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Terima kasih. Sudah bisa lihat, ini adalah pencobaan di padang gurun setelah Yesua puasa 40 hari 40 malam tidak makan. Ya, dikatakan dia lapar pertamanya, tapi ingat tidak pernah ditulis untuk haus, ya, jadi nggak haus. Nah, salah satu pencobaan yang dihadapi saat itu adalah Satan mengatakan dan memperlihatkan, dia membawa Yesua ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan ditunjukkan kerajaan dan dunia dan kemuliaannya. Satan mengatakan, "Aku akan berikan ini semua kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku." Saudara bisa lihat, dan Yesua tidak mengatakan begini, saudara, enak aja kamu ngomong itu, bukankah aku yang menciptakan ini semua? Iya kan? Kan seharusnya begitu, saudara. Lah kok bisa setan enaknya sendiri, dia klaim bahwa dia akan berikan ini semua asal engkau sujud kepadaku. Padahal yang nyiptain dunia ini siapa? Yang nyiptain bumi ini siapa? Bapak Yahweh dalam Yesua. Termasuk Yesua yang involved di dalam penciptaan ini. Ya, Dafar Elohim. Yesua adalah Dafar Elohim. Bisa saja Yesua mengatakan, "Jangan salah ngomong kamu," tapi Yesua tidak ngomong seperti itu, saudara. Karena Yesua tahu, ya, manusia yang diberi kepercayaan telah menyalahi aturan Bapa Yahweh, yaitu memberikan apa yang diberikan Bapa Yahweh kepada manusia kepada Satan, dengan melalui manusia Adam dan Hawa tidak taat akan Dafar Elohim. Disinilah Satan bisa mengklaim, "Aku akan memberikan semua ini." Ya, dan Yesua tahu aturan mainnya, Yesua tahu. Ya, tapi setelah Yesua mati di atas salib dan dibangkitkan, satu kalimat yang diucapkan oleh Yesua, "It is finished," selesai. Dari kata "it is finished," selesai, telah selesai, pembayarannya lunas, selesai ceritanya dengan apa yang telah direbut oleh Satan. Maka Yesua memproklamirkan ayat yang tadi itu di atas, "Segala otoritas di Syamayim dan di bumi sudah diberikan kepadaku." Saudara bisa lihat, lah kalau saudara dan saya sebagai mempelai Yesua Masih, kita ada di dalam Yesua dan Yesua di dalam kita, maka otoritas itu ada di dalam hidup para mempelai Yesua Masih. Otoritas apa? Otoritas untuk mengalahkan, menghancurkan kekuatan roh-roh jahat dan mengusir roh-roh jahat. Saudara bisa lihat di sini. Ya, jadi kalau sebelum Yesua mati nggak bisa, ya, nggak bisa itu terjadi karena belum selesai, belum terlunaskan. Korban yang dilakukan adalah domba yang tak bercacat. Tetapi Yesua datang, Bapa Yahweh turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua datang, dia menggenapi itu semua, menyelesaikan, ya, sehingga segala otoritas diambil dan dia punya kuasa yang luar biasa. Dan bukan cuma itu saja, Yesua mengatakan bahwa tunggu kamu di Sotoh di Yerusalem, nanti saat Syafuot akan terjadi pencurahan ruah Yahweh Elohim. Dan Yesua berkata, ruah Yahweh Elohim tidak lagi hanya hinggap, tetapi dwelling, tinggal di dalam para mempelai Yesua HaMashiach yang setia, yang percaya, yang tidak undur. Sudah bisa lihat, jadi saudara dan saya ada di dalam Yesua, Yesua dalam kita.
ruah Yahweh Elohim ada di dalam kita punya otoritas. Sudah bisa lihat? Karena itu kan ada tertulis, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di Syamayim. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini maka akan terlepas di Syamayim. Sudah paham ya? Ya. Ini bukan otoritas untuk mentang-mentang atau untuk sombong-sombongan. Ya, tidak. Bukan untuk show off, untuk pamer. Nih ada kuasa nih, gitu. Tidak, bukan untuk itu. Ini otoritas untuk menghancurkan karakter-karakter yang buruk, untuk menghancurkan siasat-siasat setan, untuk menghancurkan rencana-rencana setan dan mengusir setan. Saya bisa lihat di sini. Jadi jangan salah, oh aku dapat otoritas nih, seenaknya sendiri, ngawur itu namanya, sombong. Itu celah terbesar dan akhirnya dia akan jatuh. Ya, tidak demikian. Nah, saya akan berikan satu hal lagi. Kemudian apa yang dikatakan Yeshua kepada si Satan? Yeshua berkata kepadanya, nyahlah engkau Satan. Ya, usir setan. Kita nggak bisa bunuh setan karena dia roh. Ya, sebab tertulis, sebab telah tertulis, sudah tertulis. Engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. So bisa lihat dalam hal ini Yeshua mengatakan setan engkau harus nyembah Yahweh. Kira-kira setan mau nggak untuk nyembah Yahweh? Ada yang mau jawab? Ini satu kunci, saudara boleh buka open. Tidak mau, Pak. Pasti tidak mau. Oh, dia kepingin disembah kok, betul kan? Dia kan kepingin disembah. Tapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Yahweh. Jadi yang menyembah Yahweh itu juga bukan cuma malaikat, manusia, tidak, termasuk setan harus nyembah. Tapi bedanya, setan nggak mau. Nah kita mau, begitu. Kita mau nyembah Yahweh. Kita suka sekali. Kita senang sekali kalau menyembah Yahweh. Kita cinta akan Bapa Yahweh. Tapi buat Satan, wah, itu namanya seperti ya duduk di kursi yang ada arang panasnya. Wah, pasti nggak mau dia untuk nyembah Yahweh. Jadi saya pernah saksikan kalau sampai saya melalui satu daerah yang rodok serem-serem begitu, saya nggak khawatir. Saya bilang kalau sampai ada yang mau ganggu, ya, apalagi seliwar-seliwar gitu ya, bayangan-bayangan, saya bilang pengecut kamu. Ya. Ini saya nggak ngomong bayangannya orang ya, akan tetapi kan roh-roh jahat kan nggak punya tubuh, jadi mereka pakai bayangan. Saya bilang pengecut kamu, mau ayo keluar aja, ya kan? Kalau nggak mau pergi, oke, kalau gitu ayo saya ikat kamu di sini, kita nyembah Yahweh bersama-sama. Sudah gitu aja, pasti lari, saudara, karena setan nggak mau nyembah Yahweh. Kita bisa nyembah Yahweh. Pasti lari, setan pasti nggak akan istilahnya gerah, nggak akan tahan, dia pasti kabur. Ya, kalau ada yang ngikutin terus gitu, oke, ayo kita menyembah Yahweh. Kamu tak ikat di sini, bubar ceritanya dia, hancur berkeping-keping. Ya, jadi ini adalah satu rahasia di mana setan tidak suka menyembah Yahweh karena dia ingin disembah. Ya, gitu ya. Ya, kita akan lanjutkan ayat yang ke-6, 7 dan ke-8. Dan kemudian ini yang dilihat oleh Yohanan, dan aku melihat dan lihatlah di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, di tengah-tengah para tua itu ada anak domba yang berdiri seperti telah disembelih. Ingat ya, apa yang dilihat di sini itu hanya penglihatan dengan kode-kode, supaya kita yang membaca sekarang 2000 tahun kemudian paham apa yang dilihat oleh Yohanan yang memiliki 7 tanduk. Wow, tanduknya ada 7 sempurna ya, dan 7 matanya ada 7, saudara, ada angka 7 lagi di situ, dan ada 7 roh Elohim yang telah diutus di seluruh bumi. Ingat, ini ada angka 7 lagi. Ingat bahwa ruah Yahweh Elohim itu bukan jumlahnya 7, tidak. Tapi saya sudah pernah jelaskan di session yang ke wisata yang kedua, yang ketiga,
Yang kedua kalau nggak salah, kedua atau ketiga. Coba dilihat di situ. Saya menjelaskan tentang 7 roh Elohim. Ya, jadi roh Yahweh Elohim itu tidak dibagi-bagi 7 gitu, tidak ya. Akan tetapi ada dimensi yang telah saya berikan melalui kitab Yesaya. Dan kemudian ayat 7, dan dia datang dan menerima kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu. Seringkali orang yang pakai Trinity ya selalu memotong ayat, dan ayat ini yang selalu dijadikan patokan. Lihat itu, ada dia yang datang menerima dan ada yang memberi. Ada berapa? 2. Salah, saya bilang. Jelas salah. Ini untuk menjelaskan ya, yang memberi itu dari alam roh, karena Bapa Yahweh adalah roh. Sedangkan yang menerima itu adalah merepresentasikan atau mewakili kita sebagai manusia. Kalau nggak ditulis seperti ini, kita bingung. Tetapi ini diambil celah oleh setan untuk dijelaskan inilah Trinity. Ngawur, saya bilang. Salah, ini bukan soal Trinity. Ini untuk menjelaskan bagaimana Yeshua adalah pemegang otoritas satu-satunya ya dari Yahweh untuk membuka kitab ini dan memecahkan ketujuh meterainya. Itu artinya bukan soal Trinity di sini, nggak ada Trinity. Ya, jadi kita harus paham. Dan kemudian ayat 8. Dan ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua itu tersungkur di depan anak domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa. Puji Bapa Yahweh ditulis lengkap oleh Yohanan, yaitu yang adalah doa-doa orang kudus. Siapa yang memegang bokor emas? Yaitu adalah 24 tua-tua. Posisinya di mana? Di depan, di mengelilingi tahta Elohim. Dan di situ ada dupa, dan dupa itu adalah doa-doa saudara dan saya. Doa-doa kita itu sampai ke hadirat Bapa Yahweh. Terlihat di sana doa-doanya. So bisa lihat apa yang kita doakan. Karena itu doakan untuk terutama adalah pertobatan jiwa-jiwa di sekitar keluarga saudara. Itu naik di hadapan Bapa Yahweh. Ya, inilah pembuktiannya bahwa doa-doa kita itu nggak hilang, lenyap begitu saja tidak, akan tetapi ya sampai di hadapan hadirat Bapa Yahweh. Luar biasa. Dan kemudian ayat yang ke-9 dikatakan bahwa dan mereka menyanyikan nyanyian baru sambil berkata, layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih. Ya, kalau domba disembelih, ya kan, tapi kalau manusia disalibkan, karena saat itu kan Yeshua disalibkan, ya. Dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Elohim, bagi setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kalimat ini tepat dengan menggunakan kata membeli, bukan menebus. Mengapa? Saudara perhatikan. Pertama, Israel itu selalu dikatakan ditebus, karena Israel dipilih sejak permulaan. Sejak kapan? Sejak Abraham. Itu sudah menjadi milik, dan itu diteruskan kepada Ishak dan Ishak ke Yakov. Itu urutannya. Dan kemudian 12 suku Israel sudah dimiliki oleh Bapa Yahweh. Karena itu saat Israel terhilang, maka kata yang dipakai bukan dibeli, enggak, tapi ditebus. Mengerti ya? Beda ditebus dengan dibeli. Ditebus itu seperti seseorang menggadaikan barangnya, begitu, dan dia mau ambil kembali barang yang telah dia gadaikan, itu namanya ditebus. Tetapi kata di sini yang dipergunakan adalah membeli. Kenapa? Karena perhatikan kalimat, yaitu dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa. Berarti ini merepresentasikan orang-orang goyim, bangsa-bangsa goyim non Yehudi. Betul ini kalimat.
ya, dengan menggunakan kata dibeli. Saudara dan saya tidak punya darah Yahudi. Kalau punya ya berarti saudara masuk golongan ditebus. Tapi kalau tidak, berarti kita ini harus dibeli. Nah, kalau kita dibeli, ya berarti menjadi milik si pembeli. Kalau si pembeli punya aturan, nurut atau tidak? Nah, kalau tidak nurut, itu namanya berontak. Nah, aturannya yang membeli itu punya aturan. Aturannya adalah Torah, begitu saudara. Ya. Jadi kalau sudah dibeli, ya sudah jadi milik. Karena itu Rabi Saul mengatakan, aku ini budak belian, bond servant. Itu luar biasa, bond servant, dibeli. Aku bukan punya aku lagi, hidupku bukan hidupku lagi, tetapi hidupku untuk Yeshua HaMashiach, dibeli. Nah, Yeshua HaMashiach adalah siapa? Moreh, guru Torah. Yang dia berikan adalah fondasi-fondasi Torah. Nah, kalau maunya dibeli Yeshua tapi tidak mau Torah, kan lucu ceritanya. Ya kan? Jadi bisa dipahami. Kalau sudah mau dibeli ya berarti hak miliknya si pembeli. Kalau yang dibeli tidak mau mengikuti peraturan-peraturannya, wah ini namanya spirit pemberontakan nih. Ya, spirit wah nggak layak dibeli, dibuang saja kalau gitu. Betul kan? Ya, jadi itulah pemahamannya. Ya. Dan kemudian ayat yang ke-10, dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Sering kali lagi saya katakan, ayat ini dipotong lagi sama Yunani yang mengatakan bahwa bumi ini tidak akan dihancurkan untuk selama-lamanya. Salah. Bumi ini punya jatah waktu 7.000 tahun, setelah itu kiamat selesai. Maksud daripada ayat ini adalah untuk persiapan kerajaan 1000 tahun di bumi. Dan saudara dan saya diberi tubuh kemuliaan karena rapture 2,5 tahun lagi. Saya bisa lihat saat kita dapat tubuh kemuliaan, ternyata posisi kita adalah raja-raja dan imam-imam bagi Yahweh. Sudah bisa lihat, melayani Yahweh luar biasa dengan tubuh kemuliaan. Ini kerinduan yang sangat kuat sekali. Kalau saudara tidak punya kerinduan seperti itu, wah rugi besar saudara. Nah, maunya jadi apa? Selama-lamanya di bumi. Masuk anti Hamasiah saudara. Nggak akan pernah ada selama-lamanya di bumi. Bumi cuma dikasih jatah sampai 7.000 tahun. Ya, yang belum melihat mengenai tubuh kemuliaan silahkan ke channel dan saudara bisa melihat pengajaran tubuh kemuliaan. Yang selanjutnya, dan aku melihat bahwa aku mendengar suara dan banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk hidup, para tua-tua itu, dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Ingat ya, jumlah malaikat itu banyak sekali. Ya, dan yang berkata dengan suara nyaring, layaklah anak domba. Siapa? Yeshua HaMashiach yang telah disalibkan atau disembelih untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Dan aku mendengar segala ciptaan yang ada di dalam Syamayim, ya, dan di bawah bumi, dan di bumi, maksud saya, dan di bawah bumi, dan apa yang ada di atas laut, serta semua yang ada di dalamnya, yang berkata, ingat ya, sedikit sebelum saya lanjutkan, kata laut di sini adalah merepresentasikan orang banyak. Ya, karena orang banyak itu seperti laut. Ini bukan laut-laut yang isinya udang kerang, ya kan, ikan hiu dan ikan paus dan sebagainya, bukan. Ini adalah kata kiasan untuk jumlah manusia yang luar biasa banyaknya, seperti lautan manusia itu maksudnya. Saya lanjutkan. Berkat dan hormat dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Sekali lagi ayat ini selalu dipotong dan diacak-acak untuk menunjukkan inilah Trinity. Saya bilang salah. Ini untuk menunjukkan apa yang dilihat oleh Yohanan kepada kita sekarang. Ya, kepada kita sekarang. Dia yang duduk di tahta itu roh.
Sedangkan anak domba mewakili manusia, anak domba. Ya kan? Ini luar biasa. Kenapa pakai anak domba? Karena domba kan binatang. Nah, manusia kan juga, saudara dan saya kan diciptakan hari ke-6, ya kan? Dan ada unsur binatangnya, begitu, dari tanah kan. Ya, tapi kita bedanya, kita dibeli dengan darah yang mahal, jadi kita nggak jadi binatang, ya. Kita jadi manusia dengan tubuh kemuliaan nantinya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amen. Dan ke-24 tua-tua itu tersungkur menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Hanya satu yang disembah, Dia yang hidup. Ya, yang mana ini? Ya jelas, jadi satu, nggak ada yang bisa dibedakan. Ya, yang hidup adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, jadi tidak ada unsur Trinity di dalam ini, tidak. Ini adalah gambaran untuk supaya kita dapat jelas. Amin. Puji Bapa Yahweh. Saya akan lanjutkan untuk pembahasan pembukaan meterai yang pertama minggu depan. Akan sangat menarik sekali. Kita akan sudah masuk. Ini adalah pembukaan untuk 7 meterai, ya. Dan nanti kita akan melihat satu demi satu meterai-meterai itu akan terbuka. Dan kita akan lihat kedahsyatan message berita Bapa Yahweh yang diberikan dalam hidup kita. Hari ini kita sudah sampai di hampir sampai 6.000 tahun kejatuhan dari Adam dan Hawa. Kita harus hati-hati karena sebentar lagi kita akan masuk di rapture, karena kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun yang pertama, cycle Shemitah yang pertama. Dan Yeshua mengatakan karena orang-orang pilihan waktunya akan diperpendek, dipersingkat, ya, sehingga dengan menggunakan rahasia, pembahasan rahasia 1250 hari dan 1335 hari, serta High Color 2026, maka saudara akan bisa mendapatkan bahwa dengan pola itu kita bisa melihat, ya, rapture akan terjadi awal 2026 atau akhir 2025. Plus, saudara jangan lupa melihat kebenaran Dafar Elohim mengenai kode rahasia angka 7 terungkap. Ya, itu penting sekali. Saya akan tambahkan di sini, sehingga itu satu seri yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan Bapa Yahweh, segera masuk. Kalau enggak, saudara akan ketinggalan di dalam rapture, ya. Dan nanti saudara akan dihajar oleh anti HaMashiach. Jadi kalau saudara nggak kepingin dihajar, diperkosa sama anti HaMashiach, diinjek-injek, ya, kukunya dicabutin, giginya dicabutin, ya, untuk menyangkal iman, lebih baik saudara ambil rencana Bapa Yahweh yang VIP, ya, yang luar biasa, yaitu melalui rapture. Karena itu keselamatan hanya masuk hanya melalui satu pintu saja, yaitu Yeshua HaMashiach. Bukan melalui Jesus, bukan melalui Yesus, bukan melalui nama Allah, bukan melalui nama-nama dewa-dewa asing yang lainnya, tidak, ya. Tapi keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan barang siapa berseru di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, akan diselamatkan. Setelah itu setelah masuk dalam baptisan, kemudian belajar pola Ibrani, ya, dan perlengkapi hidup saudara dengan kebenaran Dafar Elohim. Dafar Elohim itu firman Elohim, ya. Dan kemudian saudara berjalan dengan setia. Jangan lagi mengikuti pola-pola dunia ini, terutama yaitu perayaan-perayaan pagan. Itu sangat menyakiti hati Bapa Yahweh, ya. Kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach, kita tidak mau menyakiti hati Yeshua HaMashiach. Kita mau menyenangkan hati Yeshua HaMashiach yang telah membeli kita dengan darahnya yang mahal, ya. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Shalom. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Kami harap penjelasan tentang 7 materai dalam Wahyu 5 memberi Anda wawasan baru dan memperdalam pemahaman Anda tentang akhir zaman dan rencana ilahi. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pendapat, tinggalkan komentar di bawah. Kami senang mendengar dari Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.
dan tetap semangat dalam perjalanan iman. Bapak Yahweh, Besem Adoni Yesus Masia, Warua Kodes, memberkati. Shalom.